Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di sore hari saya ingin menyapa teman-teman saya, sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang udah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Saya udah lama ya teman-teman nggak bikin konten seputaran hobi perayaman gitu kan. Yang jelas memang karena memang di aturan komunitas YouTube atau ini komunitas YouTube itu memang kalau untuk konten perayaman memang agak rumit ya teman-teman. Saya sempat istirahat, saya sekadar kalau bikin konten juga cuman sekedar konten jalan-jalan ke pasar gitu kan. Nah tapi di sore hari sambil nyantai saya pengen bikin konten lagi seputaran perayaman, ngobrol-ngobrol santai. Kalau kita lihat sekarang memang konten perayaman itu memang luar biasa, yang hobi itu di media YouTube itu luar biasa banyak ya gitu kan. Tapi teman-teman memang saya pengen juga memberikan pendapat saya. Teman-teman kalau lihat-lihat konten perayaman mungkin disaring ya teman-teman gitu kan. Kalau saya lihat juga sekarang kan konten itu memang lebih banyak kalau yang pembikin konten di media sosial utamanya YouTube biasanya memang kemudian memang penghobi, kedua memang kebanyakan adalah pedagang ataupun penjual. Mereka intinya memang isinya propaganda ya, propaganda, intrik lah. Propaganda itu sebenarnya kalau memang di dunia nyatanya nggak ada gitu kan. Seperti nanti banyak teori-teori kan, menghitung sisi kaki segala macam, ciri ayam yang ke bawah segala macam, terus tipe ayam seperti apa. Kalau menurut saya juga secara spesifik kalau yang pemain nggak pada muncul, nggak pernah berhitung-hitung yang seperti itu. Dan saya saya pikir yang kayak gitu juga sebetulnya terlalu rumit dan sebetulnya nggak ada gitu kan, nggak ada kalau menurut saya. Kemudian dari ciri-ciri bakat ataupun kualitas seekor ayam itu ditentukan dari ciri-ciri fisik, nggak ada sebetulnya secara langsung korelasinya, nggak ada. Intinya bakat sama kemampuan gitu kan. Ini nggak semua bisa saya ungkapkan di sini karena memang aturan komunitas ya teman-teman. Saya harus hati-hati walaupun sekedar cuma ngobrol. Ya lebih kepada pemantuan bakat. Pemantuan bakat itu terlepas ayamnya itu jenisnya apapun gitu kan. Yang jelas dipantau bakat ya, dipantau bakat itu kemampuan ininya gimana, tekniknya juga gimana. Terlepas dia anakan keturunan terapa, lain apa, jenis apa gitu kan. Kalau kemudian nggak memiliki kemampuan, ininya nggak ada, ininya nggak ada, kemudian tekniknya juga nggak ada, mau anaknya lainnya manedeng, mau lainnya yokeri, punyanya siapa, punyanya farm yang besar pun juga ya tetap terseleksi sebetulnya gitu kan. Tapi kalau di YouTube kan memang intent orang bikin konten tuh macam-macam ya. Intinya padanya kebanyakan juga satu memang kemudian jadi YouTuber, menghasilkan income dari program Google AdSense. Intinya juga yang seperti itu kan memang kemudian banyak teori-teori yang memang kemudian diadakan gitu kan. Menghitung sisi lah, kemudian memasang racun segala macam, bermain curang itu kan nggak ada sebetulnya, nggak akan ngaruh banyak gitu kan. Ayam itu di air dibersihin, di kakinya segala macam ada gitu kan. Tapi memang karena itu kepentingan kebutuhan konten gitu kan. Jadi terus juga kemudian ada orang yang memang flexing menunjukkan kemampuan ini ayamnya seharga segini, tren apa ditambah nanti aparannya seperti apa gitu kan. Yang jelas sebenarnya itu dunia propaganda ya. Soalnya kalau simple ya, perayaman itu sebenarnya tanpa menafikan itu terahnya apa gitu kan, tanpa menafiknya jenisnya apa. Jenisnya mungkin teman-teman udah tahu semua, macam-macam, ada yang koi, ada yang mon gitu kan, BK segala macam. Jenisnya apapun tetap ya tips daripada untuk memiliki yang memang pilihan adalah salah satunya adalah tes ya. Tes itu ya memang tes pun dengan prasyarat tertentu. Prasyaratnya adalah memang yang untuk ngetes juga bukan yang sekadar untulan, tapi memang kemudian memang yang dites juga yang memang standar gitu kan. Di situ kemudian kita lihat ininya seperti apa gitu kan. Kita lihat tekniknya seperti apa, beberapa variabel, akurasi segala macam lah, efeknya seperti apa ketika naik. Ketika itu udah masuk ya udah diambil masuk untuk perawatan.
Baru masuk fase perawatan ada juga tekniknya juga cuman sangat simpel gitu kan, nggak seperti suara yang banyak sekali gitu kan, baru menghitung sisik kaki lah gitu kan, warna ekor, bentuk leher. Sebetulnya juga kalau yang pemain-pemain senior gitu saya lihat juga nggak serumit itu gitu kan. Mau anaknya jagonya yang mana, lainnya apa, tetap diandalkan tes ya. Ketika usia 7-8 bulan, ketika kemudian fase tes seleksinya kemudian nggak masuk, ya udah diakhir. Terlepas itu anak keturunan apa, babonnya yang mana. Dan saya udah nemuin, kadang-kadang saya punya ayam yang memang saya untuk produksi, itu anaknya gini, mungkin si A sama si B, pejantannya A sama si B. Si A ini pejantannya juga udah ayam yang memiliki prestasi, yang memiliki kualitas gitu kan. Si B indukannya juga yang memang udah melalui proses tes, memiliki kualitas secara garis keturunan. Itu pun anakannya nanti beragam ya teman-teman, nggak ada yang sama. Karena mungkin ayam sekarang memang lebih banyak karena memang udah pada mix kan. Dia ayam hibrid, artinya memang anaknya juga nanti ketika anaknya itu mungkin jantan satu tetasan itu ada 5 atau 7, nanti tetap harus melalui proses itu seleksi ketika usianya 7-8 bulan. Dan saya temukan biasanya dari 7 anakan, kalau yang jago usia 7-8 bulanan itu dari 7 atau 8 ekor biasanya yang masuk seleksi itu cuman 2 ya. Kriterianya biasanya masuk itu cuman 2, dan kadang-kadang ada yang gagal semua. Artinya ini menunjukkan bahwasanya dari pejantan si A sama si B gitu kan, ini kadang satu tetasan nanti keluar 2 atau 3 yang memang berbakat. Besok dikawin lagi si A sama si B, generasi selanjutnya kadang-kadang juga ada yang semuanya nggak jadi semua. Karena memang ini teorinya ayam hibrid itu memang nggak bisa ini ya, anakannya nggak bisa kita ini, nggak kita bisa identifikasi. Yang paling ya yang ketahuan kalau kemudian si A sama si B udah jelas nanti ada dari 5 atau 6 anakannya seleksi masuk 2, ya udah yang dipakai itu terus polanya si A sama si B. Kalau kita ganti nanti repot gitu kan itu. Dan kalau kemudian udah bagus biasanya kita melakukan inbreed ya, satu familinya, jadi nanti nggak nyimpang, nggak ada deviasi di situ kan, itu nggak akan nyimpang gitu nanti keturunannya. Kalau itu memang dunianya dunia untuk apa ya, untuk main pro ya teman-teman gitu kan, sesimpel itu sebetulnya. Tapi kemudian banyak juga para influencer saya bilang kan yang memang memiliki kepentingan gitu kan, cerita segala macam begini begitulah, ayamnya juara harganya berapa puluh juta, pengiriman segala macam, ujung-ujungnya nanti juga nih saya juga soalnya intinya mau menarik pengikut yang banyak gitu kan, orang yang kemudian tertarik, kemudian memang kemudian muaranya adalah dunia perjual beli ya, baik itu kemudian jual beli obat-obatan ataupun kebutuhan perayaman gitu kan, ataupun materi gitu, itu sah-sah saja. Tapi memang kemudian teman-teman juga memang harus hati-hati, karena kadang-kadang juga yang muncul tuh bukan orang yang memang penggemar asli daripada objek tersebut ya. Kita pernah lihat lah, taruh kata memang ayam-ayam yang dulu pada eranya muncul ayam hasil, kemudian samo segala macam, itu tiba-tiba muncul dan melejit popularitasnya secara cepat menjadi tren gitu kan, yang harganya memang kalau untuk penghobi biasa kelas menengah ke bawah itu terlalu jauh banget gitu kan. Tapi kemudian karena memang marketingnya bagus, mereka bisa mempengaruhi penghobi sejati sampai kemudian merogoh koceknya banyak. Kemudian karena memang seperti proses terkena apa ya, doktrin itu kan, kemudian mereka beramai-ramai yang sebenarnya menurut saya juga harganya kalau untuk orang-orang tertentu itu mahal gitu kan, tapi memang itu sah-sah saja. Tapi kesini pun yang orang-orang beli pun punya keinginan yang sama gitu kan, karena doktrinnya kalau ayam-ayam hobi yang seperti itu kan nanti belinya seharga berapa puluh juta segini. Teman-teman kemudian setelah 7 bulan mulai bisa produksi, satu telurnya netes satu bisa harga 500.000, jual 10 udah berapa tuh 5 sampai 5 juta kan gitu kan, terobsesinya. Tapi mereka kan nggak sadar ketika mereka berkumpul saat ini, ketika berkumpul dalam satu grup itu yang berkumpul adalah orang-orang yang punya niatan yang sama gitu kan. Akhirnya semua itu yang berkumpul adalah para penjual, pembelinya nggak ada. Loh, yang beruntung siapa? Yang beruntung adalah yang pertama kali menjual gitu kan. Beda kalau dengan ayam pro itu ada kebutuhan jelas gitu, ada pemain yang kemudian
win atau loss kita kan, lolos pasti buang, dia butuh lagi, cari lagi, ada kebutuhannya yang nyata ya gitu kan. Faktanya dia pasti beli lagi gitu kan. Kalau ayam yang hobi kayak gitu pasti ada titik kulminasinya, pecah dia nanti. Yang berkumpul di komunitas semua, komunitas mereka adalah semuanya yang mau jual. Karena ayam tuh nggak lama, ketika saya beli dari teman-teman, beli si A, saya nanti juga menernakkan pasti juga cepat. Indukan satu tuh kan bisa sampai 10 atau 12 ekor netesin kan setiap 21 hari kan, 1 bulan lebih lah gitu kan. Nah semuanya yang berkumpul mau menjual materinya gitu kan, dengan kualitasnya seperti apa. Pasti nanti pecah, seperti kalau dulu ada ikan lohan, kemudian ada cerita anturium gitu kan. Yang berkumpul nanti adalah orang-orang juga yang ingin berkumpulnya menjual. Akhirnya yang berkumpul dalam grup itu nggak ada kebutuhan realistis, adanya semua penjual semua. Nah itu teman-teman, ini cuma sekedar obrolan singkat, nggak ada maksud apa-apa. Saya juga cuman karena saya memang betul-betul pencinta, penghobi ayam hobi ya gitu kan. Nah, tentunya saya ingin memberikan masukan buat teman-teman, kalau kemudian memang di media sosial sekarang juga banyak ya, sepertinya ilmu itu banyak, tapi lebih baik kemudian untuk disaring, untuk kemudian dicermati, nggak usah kemudian kita jadi orang yang fanatik, karena nanti pastinya kita dimanfaatkan orang gitu kan. Sekedar aja tapi memang harus tetap disaring, karena sebenarnya kalau menurut saya hobi perayaman ini sangat simpel, baik kemudian untuk meliharanya, tapi karena kepentingan orang mereka pasti doktrin sesuai dengan planning mereka gitu kan. Kalau menurut saya kadang-kadang saya pergi ke pasar pun dari sekian banyak itu juga kadang-kadang ketemu yang berbakat, dan materinya itu sebenarnya juga saat ini udah mirip-mirip lah gitu kan, udah merata. Kalau saya di kampung tuh banyak lah sejenis ayam, jenis semua koi segala macam. Walaupun memang kita harus seleksi, kita harus pantau dengan teliti gitu kan. Kadang-kadang itu diperlukan kejelian daripada pemandu bakat atau lihatnya gitu kan. Kadang-kadang 1-2 ketemu yang bakatnya juga nggak kalah ngejreng gitu kan. Ya nggak bisa saya ceritain di sini gitu kan. Dan memang kemudian di tangan orang-orang yang beli dari saya juga ada yang win sampai juga main besar. Dan justru orang-orang yang pemain-pemain besar gitu di dunia pro itu nggak muncul di permukaan, mereka nggak punya kepentingan untuk bikin konten di medsos gitu kan. Yang sebetulnya materinya juga saya cari-cari, memang saya hasil pemantauan gitu kan, karena memang untuk ayam ini kan memang susah ya, karena memang butuh pantauan, nggak sekedar kemudian kita punya si A sama si B, si A juara, si B juga keturunan juara, kita kawinin kemudian muncul produk-produk yang super, tuh nggak seperti itu. Penyimpangannya itu susah ya ketemunya gitu kan. Makanya paling mudah sebetulnya kan memang kemudian memantau bakat daripada sumber materi gitu kan. Sumber materi itu ya memang di daerah yang memang kantong-kantong tempat orang penghobi ayam. Juga kadang-kadang di pasar gitu kan, nggak menutup kemungkinan itu kan. Memang kadang-kadang juga yang super, dan ayam tuh jenisnya sekarang udah beragam tuh, ada semua ya, jenis-jenis blasteran, koi, ngon segala macam tuh. BK juga kalau di tempat saya di daerah Bantul tuh udah banyak ya gitu, di Yogyakarta. Kalau teman-teman nanti kemudian main ke Yogyakarta, walaupun kalau di pasar kan memang yang berbakat juga cuma sedikit ya, nggak pasti sehari itu ada 1 atau 2, tapi udah ada yang jenis-jenisnya juga modern gitu kan. Kalau nanti teman-teman main ke kota Yogyakarta, luangkan waktunya untuk mampir ke seperti di pasar Bantul, sekitaran Bantul tuh banyak ya. Pasar Bantul rekomendasi saya, pasar Pundong, kemudian pasar Jodok tuh memang ada 3 barometer tuh. Di situ langsung dilihat ya kemampuannya di situ. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Ini udah lama saya kangen ketemu sama sesama penghobi perayaman. Salam seduluran dari saya, Bumi Janarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.